Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 95. Chen Tianyu, kenapa kamu tidak menyemprotkan darah ke orang lain? Tidak ada hal seperti itu. Haha, karena tidak ada pengaturan pertandingan, mengapa Su Chen berubah dari pemula bola basket ke level bola basket yang melampaui NBA? Ini. Lu Yurou tidak tahu harus berkata apa. Karena perubahan Su Chen sungguh aneh. Lagi pula, dia sendiri pun mengaku sudah tidak bisa bermain basket lagi. Chen Tianyu menyipitkan matanya dan berpikir, Su Chen, tanpa dukungan Lu Yurou kali ini, mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura. Karena kamu tidak percaya, ayo bertarung sendirian, kata Su Chen dengan tenang. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, keduanya berjalan ke lapangan. Chen Tianyu memegang bola basket dan berkata, Su Chen, ayo cepat putuskan. Aku tidak ingin membuang waktu untukmu. Ayo menang atau kalah dengan satu tujuan. Bisa. Karena Anda setuju bahwa satu gol menentukan menang atau kalah, saya akan memulainya terlebih dahulu. Tidak masalah. Namun, tepat ketika Chen Tianyu hendak memulai, Li Tian, yang berdiri di samping, berkata, Puan Chen, tembakan 3 angka adalah keahlian Anda. Jika Anda menggunakan tembakan 3 angka dalam pertandingan 1 lawan 1, bukankah itu terlalu mengganggu? Kamu benar. Chen Tianyu tersenyum, menatap Su Chen dan berkata, Su Chen, demi keadilan, tidak ada dari kita yang bisa menggunakan tembakan 3 angka. Aku tidak ingin kamu kalah terlalu menyedihkan. Faktanya, ini adalah trik yang sudah terpikirkan oleh Chen Tianyu. Dia membuat 14 lemparan 3 angka berturut-turut, dan bahkan dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Jadi dalam duel ini, Su Chen tidak boleh menggunakan tembakan 3 angka. Jika tidak, Andalah yang akan menderita. Apa? Kamu sebenarnya tidak membiarkan Su Chen menembakkan 3 angka. Bukankah ini bohong? Chen Tianyu ini terlalu jahat. Melalui permainan tadi, semua orang yang hadir tahu bahwa keahlian khusus Su Chen adalah tembakan 3 angka. Jika dia tidak diperbolehkan menembakkan 3 angka, bagaimana kita bisa bermain 1 lawan 1? Su Chen, kamu tidak bisa berjanji padanya atau dibodohi oleh mereka. Lu Yurou berkata dengan cemas. Tidak masalah. Su Chen berkata dengan acuh tak acuh. Chen Tianyu tersenyum, menunjukkan wajah berbahaya seperti penjahat, dan berkata, Karena kamu setuju, mari kita mulai. Bisa. Tantangan 1 lawan 1 dimulai. Dengan semua orang menonton, Chen Tianyu bergegas membawa bola, terus-menerus mengubah arah dengan pinggulnya, dan gerakannya halus dan mulus hingga ekstrim. Su Chen, sebaliknya, berdiri di area penalti dan bertahan, tidak memberi kesempatan pada Chen Tianyu untuk bergerak. Ah, Su Chen, tali sepatumu terlepas. Li Tian tiba-tiba berteriak. Tali sepatunya terlepas. Su Chen melirik ke bawah sadar dan menemukan bahwa tali sepatunya tidak terlepas, dan ini semua adalah tipuan yang dimainkan oleh Li Angel. Apa-apaan ini, Li Tian, kamu sangat tidak tahu malu. Lu Yurou berkata dengan marah. Li Tian mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan berkata, Saya tidak bermaksud begitu, saya hanya salah membacanya. Mereka yang berdiri di pinggir lapangan dan menyaksikan semuanya menunjukkan kemarahan, diam-diam mengutuk Li Tian karena tidak tahu malu karena benar-benar curang saat ini. Haha, Su Chen, jangan terganggu saat bermain bola. Saat Su Chen kehilangan kesadaran, Chen Tianyu sudah berangkat untuk melakukan layup. Melihat bola basketnya akan jatuh ke keranjang biru, Chen Tianyu tampak sangat gembira. Selama bola ini berhasil dicetak dan dia dapat mencegah serangannya ketika saatnya tiba, dia akan menjadi pemenangnya. Jadi bagaimana jika perhatianku teralihkan, jika aku ingin memenangkanmu, 1 tangan saja sudah cukup. Retakan. Tepat ketika bola basket hendak terbang ke dalam keranjang, Su Chen melompat dan memblokir bola Chen Tianyu dengan lambaian tangannya. Kamu bisa menutupi bola seperti ini. Di gimnasium, semua orang yang melihat gambar ini tercengang. Jelas Chen Tianyu yang lepas landas lebih dulu, tetapi Su Chen setengah ketukan terlalu lambat, tetapi pada akhirnya, dia masih dilindungi olehnya. Daya ledak ini terlalu kuat. Oh tidak banyak orang di NBA yang bisa melakukan keterampilan melompat seperti ini. Chen Tianyu memarahi ibunya dengan marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap bola itu. Kami hanya bisa menunggu dia mencegat bola saat dia menyerang. Tunggu hingga kali berikutnya Anda menyerang, dan cetak gol untuk mengalahkannya. Saat giliran Su Chen menyerang, Chen Tianyu sudah berdiri di zona 3 detik. Ketika Su Chen bergegas, dia mencegat bolanya. Itu bergerak. Ketika Su Chen membawa bola ke garis 3 angka, dia langsung berakselerasi dan bergegas menuju keranjang. Apa yang kamu lakukan? Apakah dia ingin melakukan layup? Chen Tianyu masih berdiri di dalam. Dia dapat dengan mudah memblokirnya. Namun, detik berikutnya semua orang tercengang. Karena Su Chen lepas landas dari garis lemparan bebas. Ini bukan langkah 3 langkah, dia akan melakukan dung. Ya Tuhan, melompat begitu tinggi sungguh menakutkan. Melihat Su Chen hendak melakukan dung, Chen Tianyu juga tercengang. Dia tidak menyangka Su Chen akan melakukan trik seperti itu.
Tapi keterkejutan Chen Tianyu hanya sesaat, karena dia sudah memikirkan tindakan balasan. Selama Anda berdiri di sini dan tidak bergerak, ketika dia memukul Anda saat melakukan dung, Anda akan jatuh ke tanah dan memukul seseorang dengan bola akan dianggap pelanggaran. Puan Chen, diam saja dan jangan bergerak. Selama dia memukulmu, dia akan memukul seseorang dengan bolanya. Li Tian berteriak tanpa malu-malu. Tetapi, Su Chen tidak membiarkan trik kecil mereka berhasil. Tepat ketika Chen Tianyu berdiri dan hendak jatuh ke tanah, dia melihat bayangan hitam terbang di atas kepalanya. Bahkan sehelai rambutnya pun tidak tersentuh. Hutong. Su Chen baru saja terbang tepat di atas kepala Chen Tianyu. Lalu celupkan dengan kedua tangan. Kirim bola basket ke dalam ring. Melihat pemandangan ini, seluruh departemen olahraga terdiam dan bahkan tidak berani bernapas. Li Tianzan berkata dengan gemetar. Ini adalah penghinaan yang sangat memalukan. Setelah beberapa saat terkejut, stadion bersorak-sorai. Su Chen luar biasa. Ini adalah tombol kematian. Saat ini, mata Lu Yurou sudah dipenuhi bintang, dia sangat tampan. Jika Su Chen bisa menjadi pacarnya, dia akan mati tanpa penyesalan. Menghadapi pujian dari semua orang, Su Chen bersikap tenang dan kalem. Dibandingkan dengan kecantikan Su Chen yang tak terbatas, wajah Chen Tianyu lebih jelek dibandingkan jika dia memakan tikus. Di depan begitu banyak orang, sungguh memalukan dan terhina membiarkan dirinya berada di bawah pelukannya. Namun, dia telah kehilangan seluruh wajahnya dan tidak merasa malu untuk tinggal di sini lagi. Pada akhirnya, dia hanya bisa pergi bersama Li Tian dengan putus asa. Pertandingan bola basket telah usai dan saatnya sekolah berakhir. Ketika Su Chen kembali ke Haitang Villa, dia menemukan Lin Ruohan sedang makan apel dan bermain dengan laptop di sana. Melihat Su Chen kembali, Lin Ruohan melambai ke arahnya dengan penuh semangat. Saudara Chen, tolong bantu saya secepatnya. Saya tidak tahu bagaimana harus memilih. Apa yang harus dipilih? Su Chen tanpa sadar berjalan mendekat dan bertanya. Sekarang, ayo kita pilih baju renang. Menurutku ini cukup bagus. Aku tidak tahu bagaimana memilihnya. Tolong bantu aku melihatnya. Bab 96. Jika kamu tidak tahu bagaimana memilih, tunggu saja dan pilih perlahan. Kenapa kamu terburu-buru? Su Chen berkata dengan santai. Tapi aku sedang terburu-buru untuk memakainya. Jika tidak bisa membeli yang baru, pakai saja yang lama. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi aku bahkan tidak punya baju renang. Tidak ada baju renang. Bagaimana kamu bisa berenang? Ini. Lin Ruohan tersenyum canggung, dengan rona merah di wajahnya, dan berkata dengan malu-malu. Baju renangku terlalu terbuka, dan aku malu memakainya, jadi aku tidak pernah berenang atau membeli baju renang. Su Chen memandang Lin Ruohan dengan tatapan buruk. Saat aku masih kecil, aku mandi bersamamu setiap hari, tapi aku tidak pernah melihatmu berkulit begitu tipis. Wajah Lin Ruohan penuh dengan garis-garis hitam, dan dia tidak marah sama sekali setelah dibalas. Saya melakukan terlalu banyak hal tidak bermoral ketika saya masih kecil. Mereka semua ada di sini sekarang. Bukankah itu yang terjadi ketika aku masih kecil? Aku sudah dewasa sekarang. Karena tidak ada yang bisa dilakukan ketika dia kembali, Su Chen mengobrol dengan Lin Ruohan. Lalu kenapa kamu berpikir untuk berenang sekarang? Bukankah di halaman ada kolam renang? Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Senyuman cerah muncul di wajah Lin Ruohan dan dia berkata, lagi pula ini adalah kolam renangku sendiri, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya, jadi aku tidak takut pada apapun. Tapi kamu bahkan belum pernah ke kolam renang. Apakah kamu tahu cara berenang? Su Chen berkata dengan ragu. Kalau begitu aku akan duduk di tepi air dan bermain air. Kalau begitu sebaiknya kamu bermain di bak mandi. Ngomong-ngomong, kamu juga bisa mandi, jadi jangan sia-siakan kolam renangnya. Apa maksudmu? Lin Ruohan berdiri dengan keras, mencubit pinggang kecilnya, dan bahkan dadanya yang menjulang tinggi mulai bergetar. Meski aku tidak bisa berenang, aku tetap harus membeli baju renang. Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Aku harus membelinya. Kalau begitu beli saja. Tidak, kamu pilihkan untukku, kamu belikan untukku. Su Chen, hah. Setelah mengatakan itu, Lin Ruohan berlari ke sofa dengan marah, bersiap melampiaskan emosinya dengan menonton TV. Su Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, membiarkan dirinya dimanjakan. Setelah lebih dari 10 menit, Su Chen memilih baju renang dan berkata, setelah dibeli, itu akan dikirimkan ke rumahmu dalam beberapa hari. Mendengar ini, suasana hati Lin Ruohan kembali meningkat. Tunggu sebentar, Saudara Chen, biarkan saya melihat apa yang Anda belikan untuk saya. Lin Ruohan merasa sedikit berdebar-debar di hatinya. Bagaimana jika saya memilih bikini dengan bahan yang sangat sedikit? Saya akan malu memakainya bahkan di kolam renang saya sendiri. Namun, ketika Lin Ruohan melihat baju renang yang dipilih Su Chen untuk dirinya sendiri, dia merasa tidak enak. Ini bukan baju renang yang kamu pilihkan untukku. Ini jelas pakaian selam. Sebelumnya saya khawatir kainnya tidak banyak dan saya malu memakainya. Sekarang lebih baik. Kecuali area pernapasan, tempat lain terhalang dan tidak ada yang terbuka. Aku baru saja membeli pakaian selam. Aku belum pernah berenang. Aku khawatir kamu akan tenggelam. Aku juga membeli botol oksigen dan cincin renang. Kamu bisa meluangkan waktu dan menikmatinya sendiri.
Botol oksigen. Lingkaran renang. Ah! Lin Ruohan berteriak tak terkendali sehingga semua orang di area villa bisa mendengarnya. Su Chen, siapa yang kamu coba bunuh? Aku akan bertarung denganmu. Lin Ruohan menginjak sandal mewah dan mengejar Su Chen. Tapi Su Chen langsung mengunci pintu, tidak memberi kesempatan pada Lin Ruohan. Keesokan paginya, Su Chen sedang sarapan di lantai bawah. Lin Ruohan mengenakan rok bungkus hitam, dengan stoking hitam di bagian bawah tubuhnya, dan rambut hitam panjangnya diikat tinggi, membuatnya sangat cantik. Setelah turun dari lantai atas, Lin Ruohan menatap Su Chen dengan buruk. Rupanya dia masih kesal dengan pakaian selam itu. Kirimkan aku ke tempat kerja. Makanlah makananmu dulu. Jangan makan. Kalau begitu pergilah sendiri. Lin Ruohan, Karena Lin Ruohan masih memiliki ketakutan tentang penculikan itu, dia ingin Su Chen memberinya waktu 1 hari. Setelah dengan enggan makan setengah sandwich, Su Chen dengan enggan setuju untuk mengirim Lin Ruohan ke tempat kerja. Sekitar setengah jam kemudian, keduanya tiba di tempat parkir bawah tanah perusahaan. Begitu Lin Ruohan turun dari mobil, dia melihat Wang Xiaoyue berdiri di pintu masuk lift. Tuan Lin, Anda akhirnya sampai di sini, sesuatu telah terjadi. Sesuatu telah terjadi. Mendengar ini, Lin Ruohan tanpa sadar melirik Su Chen, dan kemudian bertanya dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Ceritakan perlahan. Tuan Lin, pagi ini, keempat pemegang saham utama perusahaan kami datang, dan masing-masing membawa pengawal. Posturnya sangat menakutkan, kata Wang Xiaoyue dengan wajah cemas. Oke, apa yang dilakukan keempat orang itu di sini? Tanpa sadar, Su Chen memperhatikan bahwa ketika keempat pemegang saham disebutkan, ekspresi Lin Ruohan langsung berubah dan tidak menunjukkan emosi. Saya tidak tahu tentang ini. Katakan saja padaku bahwa ketika Anda tiba, pergilah ke ruang konferensi untuk mencari mereka. Wajah Lin Ruohan muram dan dia berbalik untuk melihat Su Chen. Saudara Chen, bisakah kamu ikut denganku dan melihat-lihat? Su Chen mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia juga ingin melihat siapa dia yang berani sombong di depan Lin Ruohan. Pergi ke kantormu dulu. Setelah sampai di lift, kata Su Chen. Tapi masih ada rapat pemegang saham yang harus diadakan. Dengarkan saja aku. Su Chen berkata tanpa ragu. Oh, baiklah. Kemudian, atas isyarat Su Chen, keduanya pergi ke kantor presiden bersama-sama dan tidak memperhatikan keempat pemegang saham. Ketika dia tiba di kantor, Lin Ruohan duduk di sofa dengan santai. Karena Su Chen bukan orang luar, dia tidak punya banyak cadangan. Saudara Chen, Anda memanggil saya ke kantor. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Bukan apa-apa. Su Chen berkata dengan tenang, saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda tidak bisa datang kerja dengan mengenakan pakaian ini. Setelah melihat rok bungkusnya, Lin Ruohan tidak menyangka dia akan mengatakan ini. Segera, Lin Ruohan pergi ke ruang ganti pribadinya dan mengenakan seragam all hitam. Dalam sekejap, temperamen CEO wanita tidak diragukan lagi terlihat. Oke, urus urusanmu sendiri. Kata Su Chen. Kalau begitu aku akan mengadakan rapat dewan. Lin Ruohan meluruskan seragamnya dan berkata, siapa yang memintamu pergi ke rapat dewan? Tetap di sini saja. Tetap di sini. Lin Ruohan bertanya dengan heran. Itu benar. Su Chen berkata tanpa basa-basi. Bagaimanapun, Anda juga adalah presiden perusahaan dan pemimpin tertinggi perusahaan. Anda harus belajar mengendalikan situasi di tangan Anda sendiri, sehingga Anda akan melakukannya. Jangan dipimpin oleh orang lain. Jadikan dirimu tak terkalahkan, mengerti? Mendengar ini, tubuh Lin Ruohan bergetar, seolah dia telah tercerahkan dan memahami banyak hal. Pada saat ini, Sekretaris Wang Xiaoyue masuk dari luar dan berkata dengan mendesak. Tuan Lin, keempat direktur mulai mendesak Anda, dan sikap mereka sangat buruk. Saya tidak punya rencana mengadakan rapat dewan hari ini. Saya harus keluar menemui klien nanti. Saya tidak punya waktu di pagi hari. Biarkan mereka menunggu di sana. Bersambung.